Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai PP Coin, teman-teman. Jadi kita akan update informasi untuk PP Coin hari ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa, teman-teman. Jadi PP ini naik sekitar 16,66% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,113 rupiah, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP hari ini mencapai 47,647 triliun rupiah dan ini menempati peringkat ke-35 di CoinMarketCap. Dan untuk volume 24 jamnya ini hari ini mengalami kenaikan 78%, ada di angka 15 triliun rupiah, teman-teman. Jadi harga PP hari ini mengalami kenaikan signifikan di angka 0,1134 rupiah, naik sebesar 16%. Kemudian kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kita lihat PP ini setahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 2024, itu sempat menembus harga 0,4761 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,1 rupiah, ini berarti sedang diskon 76% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat mengapa harga PP ini mengalami kenaikan pada hari ini. Jadi PP naik sekitar 16%, 16,28% dalam 24 jam terakhir. Ini melampaui pasar kripto secara umum yang hanya naik sekitar 4,41%, teman-teman. Jadi kenaikan ini sejalan dengan momentum 30 hari sebesar 58,78%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini katalis yang menyebabkan PP mengalami kenaikan adanya rotasi meme coin dan boost dari media sosial. Jadi PP hari ini sedang tren di Twitter dengan postingan seperti PP season incoming dan the PP pump is coming. Jadi para analis juga menyoroti PP sebagai sebuah aset beresiko tinggi selama rotasi altcoin. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kita lihat ini trader retail sering berbondong-bondong ke meme coin seperti PP pada saat Bitcoin stabil dan ini akan meningkatkan volatilitas. Namun yang harus dipahami bahwa paus kripto telah menjual sekitar 2,8 triliun PP sejak akhir Desember, menciptakan tarik-menarik antara spekulasi dan pengambilan keuntungan, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah metrik sentimen sosial dan aliran bersih di bursa untuk melihat tekanan beli yang berkelanjutan. Kemudian salah satu katalis lain yang menyebabkan pergerakan PP mengalami kenaikan harga yaitu adanya kondisi pasar yang lebih luas. Jadi kapitalisasi pasar kripto secara total itu naik 4,41% dalam 24 jam dengan meme coin mengalami rebound plus 38% untuk PP pada tanggal 2 Januari beberapa hari yang lalu, dan open interest derivatif untuk PP ini melonjak 73%, teman-teman. Ini mencerminkan adanya taruhan leverage yang mengalami peningkatan. Jadi apa artinya ini? Kita lihat bahwa indeks Fear and Greed Index yang netral di angka 52 dan likuiditas yang meningkat sekitar 140 miliar US dollar dalam volume harian memungkinkan aset spekulatif seperti PP ini berkembang. Jadi meme coin itu sering memimpin rally resiko seperti yang terlihat pada awal 2026 ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah stabilitas Bitcoin. Jadi apabila Bitcoin misalkan mengalami penurunan di bawah 90.000 itu bisa mengurangi
likuiditas altcoin teman-teman. Tetapi hari ini Bitcoin ada di angka 95.000. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kenaikan PP ini merupakan hasil kombinasi dari pemicu teknis, kemudian spekulasi yang didorong oleh meme coin dan kondisi pasar yang membaik teman-teman. Nah sekarang kita akan melihat secara tren teman-teman. Jadi secara tren jangka pendek kita lihat PP ini hari ini sudah terjadi golden cross di indikator stokastik di time frame hari. Jadi kita lihat di sini garis biru sudah memotong garis kuning ke atas di indikator stokastik. Kemudian harga juga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Artinya tren secara jangka pendek ini adalah tren kenaikan. Dan ini untuk tren jangka panjang kita akan lihat beberapa saat ke depan teman-teman. Untuk yang garis kuning ini adalah EMA 200 hari. Jadi kalau misalkan beberapa hari ke depan ini PP ini harganya bisa closing di atas EMA 200, maka itu adalah sebuah sinyal positif bagi PP Coin. Karena kalau misalkan EMA-nya di atas angka 200 hari closingnya teman-teman, berarti secara tren jangka panjang itu trennya adalah tren kenaikan sangat kuat teman-teman. Tapi untuk hari ini kita lihat tren jangka pendek, ini trennya memang tren kenaikan karena harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita akan lihat untuk analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Jadi PP hari ini di market Binance diperdagangkan di angka 0, ini ada 0,000067 USDT, naik sekitar 2,13%. Kemudian berdasarkan analisa dari TradingView untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya adalah pembelian yang sangat kuat untuk PP Coin, dan untuk oscillator sinyalnya pembelian. Kemudian moving average digabungkan dengan oscillator, untuk PP Coin hari ini sinyalnya adalah sinyal buy atau sinyal pembelian teman-teman. Karena kita lihat di sini 14 indikator menunjukkan sinyal pembelian dan hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan teman-teman. Jadi untuk PP berdasarkan analisa dari TradingView, sinyalnya hari ini adalah sinyal pembelian teman-teman. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang PP Coin ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.